Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dalam Alkitab kita melalui lawatan hati. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan menghadirkan cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan bagian dalam firman-Mu, dan biarlah ketika kami membaca, kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini bacaan kita diambil dari Mazmur 127, ayat yang pertama dan yang keempat. Mazmur 127, ayat yang pertama dan keempat saya akan bacakan untuk kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, tentu kita sering berjumpa dengan yang namanya anak-anak muda, atau kita menyebut mereka sebagai orang-orang muda. Orang-orang muda, karakteristiknya adalah mereka punya tenaga yang banyak. Mereka juga punya waktu untuk melakukan berbagai aktivitas di tengah kehidupan mereka. Ketika orang-orang yang usianya lebih tua biasanya mudah lelah, tetapi mereka justru sulit sekali lelah dan rasanya energinya sangat banyak dan sangat berlimpah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mau sadar, orang-orang muda ini juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja. Mereka tentu punya karakteristik yang sama. Mereka adalah orang-orang yang produktif dalam kehidupan pendidikan mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka. Rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang sedang membangun atau meniti masa depan mereka. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah kehidupan kita sebagai gereja, kita perlu memberi perhatian kepada mereka, yaitu orang-orang muda. Kenapa demikian? Karena melalui Mazmur 127 yang tadi kita baca bersama-sama, pemazmur mengibaratkan bahwa persekutuan kita itu seperti membangun sebuah rumah. Rumah yang dibangun adalah rumah yang didasarkan pada rasa percaya kita kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita tahu bahwa ada orang-orang muda yang ada di sekitar kita, mereka bukanlah penghambat. Mereka bukanlah orang-orang yang harus dijauhi, tetapi justru mereka ini adalah orang-orang yang harus didekati, diberi kesempatan untuk bisa membangun kehidupan kita bersama di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah kehidupan bergereja kita sekarang ini, seringkali orang-orang muda lalu pergi menjauh dari persekutuan kita sebagai gereja. Alasannya biasanya karena ada proses-proses pendidikan dalam perkuliahan, dalam sekolah yang harus mereka jalankan. Juga bisa jadi alasannya adalah karena mereka sedang meniti karir, karena pekerjaan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, disitulah kita harus memberi perhatian kita kepada mereka. Tenang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang ini ada begitu banyak anak muda yang sudah sadar bahwa hidup mereka juga harus mereka sematkan atau mereka taruh dengan dasar Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu bahwa hidup mereka akan melesat lebih jauh seperti yang ada di ayat keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mereka tahu bahwa mereka bisa melesat lebih jauh dan lebih baik ketika mereka hidup dalam Tuhan. Tetapi orang-orang muda itu selalu membutuhkan mereka yang lebih berpengalaman. Saya yakin ketika kita mendengarkan renungan ini, maka kita semua adalah orang-orang
yang secara pengalaman lebih matang atau bahkan lebih siap. Dan untuk itulah kita dipanggil di tengah kehidupan kita. Marilah mulai sekarang ini kita terus membimbing orang-orang yang lebih muda, supaya mereka juga bisa mengambil bagian, bisa menjadi cara Tuhan untuk mewujudkan kesaksian yang luar biasa di tengah kehidupan mereka. Tentu kita merindukan kondisi kehidupan kita, kondisi kehidupan bergereja yang juga semakin dipenuhi oleh orang-orang muda. Dan untuk itu, marilah kita mendoakannya bersama-sama supaya mereka juga bisa memiliki kerinduan yang sama seperti yang sudah kita punya. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk bisa melawat bahwa di dalam hati kita itu selalu tersimpan kerinduan akan kehadiran orang-orang muda di tengah kehidupan kita. Maka itu, marilah kita mulai mendoakan satu nama saja, minimal satu nama saja yang akan kita doakan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing, supaya mereka juga terus bertumbuh dalam Tuhan. Bisa jadi nama yang kita doakan itu adalah anak-anak kita. Bisa jadi nama yang kita doakan itu adalah cucu-cucu kita. Tetapi di saat yang sama kita selalu percaya Tuhan memberikan pertumbuhan untuk mereka dan juga untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan menyadarkan kami bahwa ada orang-orang muda yang perlu kami bimbing agar mereka bisa melesat di dalam kehidupan mereka menjadi pribadi yang semakin baik, dan itu dimulai dari kehidupan kami bersama sebagai persekutuan dalam gereja. Biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.